bukan hanya menggunakan visa ziarah atau bahkan tidak bervisa. Ketika seorang melakukan ibadah haji dengan uang curian sekalipun, sebagian fuqaha mengatakan ibadahnya sah, alias gugur dari kewajiban ibadah tersebut. Dia telah melakukan ibadah haji meskipun uang yang digunakan adalah uang curian. Tetapi masalah setelahnya, apakah haji itu baik, berpahala besar alias mabrur atau tidak? Ini urusan lain. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan orang yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak melakukan tindakan kefasikan, tidak melakukan kata-kata atau perbuatan rafath yang berhubungan dengan masalah hawa nafsu, maka dia akan kembali dengan posisi seperti dibersihkan semua dosanya, dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ini maksudnya haji mabrur. Dan para ulama ketika menyebutkan hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah, haji mabrur yang tidak ada balasan kecuali surga, mereka mengatakan hajjun mabrur itu alladzi la yukhalituhu itsm, haji yang tidak dicampuri sedikit pun dengan dosa. Kemudian sesuai dengan aturan syariat, ikhlas, kemudian benar hajinya. Ikhwah sekalian, ketika pemerintah menentukan sebuah peraturan, maslahatnya bukan untuk pemerintah sendiri, akan tetapi untuk orang banyak. Kenapa jumlah kuota dibatasi? Karena kondisi dan medan ibadah itu tidak luas dan mencakup banyak orang. Kalau ada orang berdesak-desakan, tentu kita tidak rela. Ketika orang tua kita berangkat haji, kemudian kita mendengar mereka wafat. Padahal ketika berangkat sehat sekali, akan tapi karena ada tragedi, desak-desakan, atau mungkin karena jemaah yang membludak misalkan, sehingga tidak terurus dengan baik. Lalu kita akan salahkan juga siapa? Maka sebenarnya setiap peraturan tujuannya adalah untuk kebaikan jemaah haji sendiri, itu yang pertama. Ditambah dengan kewajiban setiap individu muslim untuk taat kepada pemerintah. Apalagi pemerintah ketika memberikan peraturan ini untuk kebaikan kita sendiri. Baik ketika di sana ada peraturan visa ziarah memang tidak boleh. Dan setiap muslim harus menepati janjinya. Dia sekarang tidak masuk ke rumah sendiri, tetapi ke tempat orang lain. Ada peraturannya dan dia sudah ngerti kalau itu ternyata sampai sana tidak boleh, harus menggunakan tahapan maupun prosedur tertentu. Dan kita menyalahi. Kalaupun berhasil melakukan ibadah haji, kita katakan hajinya sah. Tetapi apakah dia melakukan hal yang ideal? Ketika kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin, kemudian menjaga maslahat bersama, dan kita diperintahkan untuk menunaikan hak dan disiplin dengan perjanjian. Perjanjian kita datang ke sana sebagai apa? Dan persyaratannya apa? Kita tahu itu. Lalu kalau kita melanggar berarti kita khianat dengan sebuah perjanjian itu. Setelah kita melakukan pengkhianatan, kita berharap haji kita mabrur. Maka untuk kaum muslimin, usahakan haji kita betul-betul tidak ada masalahnya. Laksanakan sesuai syariat dan laksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan demikian. Wallahu a'lam.